perjalanan. Semoga dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi yang sayangnya kian hari kian memuncak nih jumlah korban yang terinfeksi COVID-19 ini. Dilansir dari laman Detik Health, korban yang terjangkit virus corona pada hari ini Minggu 27 Desember 2020 sudah bertambah sebanyak 6.528 kasus dan total menjadi 713.365 kasus. Jadi jangan pernah meremehkan virus berbahaya dan mematikan ini ya. Dan buat kalian yang lagi beraktivitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah harus tetap menerapkan protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun, terus menjaga jarak minimal 1 meter dan harus memakai masker tentunya. Nah, listeners masih bareng kita di sini aja dan masih bakal menemani listeners sampai pukul 9 pagi nanti tentunya ya. Dan kita mau ucapin selamat pagi nih buat listeners yang bareng frekuensi di 102,5 FM ataupun yang lagi dengerin di aplikasi TuneIn. Selamat mendengarkan dan juga selamat pagi. Yang lagi di perjalanan, semoga weekendnya menyenangkan, dan yang masih lembur dengan kerjanya maupun tugas kuliah semoga cepat selesai dan dapat menikmati hari-hari akhir pekannya ya. Dan buat kalian yang lagi keluar kota, semoga selamat sampai tujuan dan semangat terus untuk kerjanya. Nah, listeners, seneng banget rasanya Rama bisa kembali hadir di ruang Talk News ini, khusus untuk para listeners dimanapun kalian berada, tentunya dalam program Fun Fact. Jadi, selama 1 jam ke depan Rama akan mengisi ruang Talk News ini dengan berbagai informasi terbaru mengenai fakta-fakta menarik guna menambah wawasan listeners di Sobat Kepo. Dan pasti sayang banget dong buat kamu lewatkan. Dan nanti juga akan ada lagu-lagu yang bakal menemani listeners semua beraktivitas pagi hari ini. Oleh karena itu buat kamu yang mau kirim-kirim salam ataupun request lagu, boleh banget nih kalian bisa langsung kirim di line, SMS, DM ke @sobatkepo_id dan WA di nomor 087799787766. Sekali lagi dari nomor 087799787766. Oke listeners, sebelum kita ke segmen Fun Fact, Rama bakal puterin lagu dulu ya, karena sekarang waktunya masih pagi hari, jadi biar lebih semangat nih untuk memulai aktivitas di kehidupan baru, suasana baru, tentunya harus dengan semangat baru ya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mendengarkan satu buah lagu dari GAT Bahagia. Oke, selamat mendengarkan, so check it out. Nah, listeners masih bareng kita di sini aja di 102,5 FM dan tentunya masih dalam program Fun Fact. Nah, buat Sobat Kepo yang masih sekolah ataupun kerja ngantor misalnya, pasti kalian itu udah gak asing lagi bahkan jenuh nih dengan aktivitas rapat ataupun diskusi online. Biasanya kan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi penunjang lainnya. Nah, pertanyaannya Rahma nih, apakah kalian itu melakukan kebiasaan mandi dulu nih sebelum melakukan aktivitas tersebut ya? Rahma ragu nih kalau listeners itu rajin mandi. Bercanda kok. Nah, karena sekarang ini tatap muka virtual ya, jadi kayak pengawas, dosen, ataupun guru kayaknya mereka nggak akan tahu deh kalau kamu itu udah mandi atau belum. Padahal kalau dipikir-pikir nih listeners, mandi itu tuh sangat sederhana dan simpel banget ya. Cuma butuh waktu 10-15 menit, tapi mager banget buat dilakukan karena kelamaan ngumpulin niat ya kan. Nah, listeners, berhubungan dengan mandi nih, kalian pasti itu udah gak asing lagi dong dengan istilah fobia. Ya, fobia adalah ketakutan yang dimiliki oleh masing-masing orang atau individu. Nah, biasanya fobia ini juga ada yang unik-unik, bahkan aneh-aneh loh listeners. Yang umum kan biasanya tuh ada fobia ketinggian, hantu, kegelapan, kedalaman, terhadap hewan-hewan tertentu, dan lain-lain. Tapi nih listeners, pasti kalian belum tahu kan, ternyata ada loh orang-orang yang fobia dengan mandi atau membersihkan diri. Pasti kalian langsung berpikir bahwa orang yang menderita fobia ini adalah orang yang malas. Sebentar dulu. Kalau sudah kategorinya fobia, berarti itu sudah takut loh, gengs. Bukan malas lagi gitu ya. Kira-kira parah gak ya fobia ini? FYI nih listeners, atau for your information, jadi nama dari fobia mandi ini disebut dengan nama ablutofobia. Jadi selain mereka takut dengan mandi, mereka tuh sangat sensitif loh dengan hal-hal yang berhubungan tentang kamar mandi ya, baik peralatan mandi seperti sabun dan air. Nah listeners, fobia ini tuh dapat dimiliki oleh siapa saja, oleh segala umur, baik dari anak kecil hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.
Nah, listeners, penyebab dari fobia ini yang pertama adalah gangguan fungsi otak ya, dikarenakan kecelakaan atau cedera. Yang kedua ada faktor genetik atau keturunan. Yang ketiga adalah kebiasaan dari kecil nih yang sangat benci jika disuruh untuk mandi. Yang terakhir adalah faktor utama ya, yaitu pengalaman mengerikan yang menimbulkan perasaan trauma yang mendalam. Nah, listeners, tanda-tanda atau gejala dari fobia ini itu diantaranya adalah gangguan kecemasan, sesak nafas, berkeringat, panik, jantung berdegup kencang, pusing, tantrum, mulut kering, menangis, bahkan gemetar. Jadi intinya tuh kayak apa ya? Kayak panic attack gitu loh, listeners. Jadi karena trauma yang semakin tidak bisa dikontrol dan emosinya itu semakin menguasai tubuh, disertai dengan ketakutan yang kalut. Wah, listeners, dari penyebab dan gejala yang tadi sudah disebutkan, ternyata efeknya itu tidak main-main loh ya, listeners. Apa aja sih efeknya? Yang pertama, jelas jika orang yang menderita fobia ini, dia tubuhnya jadi tidak terawat dan gampang terkena penyakit. Nah, karena hal inilah penderita fobia ini dia akan cenderung untuk menarik diri dari kerumunan massa ya, dari kegiatan sosial seperti itu. Nah, mengapa? Karena dia tuh sudah tahu bagaimana reaksi orang-orang sekitar jika dia bergabung dengan kerumunan massa tersebut. Akhirnya menimbulkan apa dong? Ya, dia bakal insecure dan minder. Nah, karena insecure dan mindernya itu bahkan bisa menyebabkan dirinya menjadi depresi hingga bully sekalipun. Bahkan ketakutan yang dialami oleh penderitanya, mereka akan berpikir bahwa mereka itu bakal pingsan, hilang kendali, bahkan meninggal, listeners. Nah, listeners, ternyata efek dari penderita agorafobia ini cukup parah ya. Bahkan mereka juga mengalami gangguan mental yang cukup serius. Lalu ada nggak sih cara mengatasi fobia ini? Tentu ada dong. Ingat ya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Lantas apa aja sih obatnya atau bagaimana cara mengatasinya? Karena penderita agorafobia ini mengalami gangguan mental, jadi alangkah baiknya melakukan beberapa tips ya. Yang pertama adalah melakukan psikoterapi, perubahan pola hidup, meditasi, yoga, mengkonsumsi obat penenang, dan latihan pernafasan. Jadi bentuk psikoterapi itu seperti apa sih ya? Jadi bentuk psikoterapinya adalah seperti ini loh, listeners. Karena fobia ini kan rasa takut ya, rasa takut meskipun disebabkan oleh faktor eksternal, tapi kan takut ini tanpa disadari adalah yang menyebabkan adalah dirinya sendiri. Jadi mau gak mau ya, cara paling ampuh adalah mengalahkan rasa takut itu. Meskipun tidak mudah, saya akui memang itu sangat sulit gitu ya, karena melawan rasa takut itu tidak mudah ya, harus melawan ego sendiri juga. Nah, oleh karena itu dibutuhkan bantuan tenaga profesional ya, seperti psikolog, psikiater, dan lain-lain gitu. Jadi jangan sekali-kali melakukan self diagnose. Kenapa? Karena agar fobia ini tuh bisa lekas disembuhkan seperti itu. Nah, listeners si Sobat Kepo, informasi tadi telah mengantarkan kita hingga pukul 9 pagi, yang artinya kita sudah di penghujung acara dari program Fun Fact ini ya. Tapi jangan khawatir, setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik dan tentunya akan mengisi di ruang Top News kamu hingga sore nanti. Nah, Sobat Kepo, Rahma pamit undur diri ya dari ruang Top News kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.